Suku Bajo merupakan salah satu etnik di Indonesia Timur, dikenal sebagai bangsa penjelajah lautan. Masyarakat Bajo terkenal dengan keahliannya sebagai penyelam. Mereka dapat menyelam hingga kedalaman 70 meter dengan sekali tarikan nafas. Satu-satunya alat bantu untuk menyelam hanya kacamata renang yang dibuat dari kayu untuk mencegah air masuk ke mata. Suku ini dulunya tinggal di atas perahu dan mengandalkan posisi bintang sebagai penunjuk arah perjalanan mereka. Mereka mengembara bermodalkan perahu kuno tanpa peralatan modern. Mereka mencari ikan dengan cara-cara tradisional seperti memancing, menggunakan kail, menjaring, dan juga memanah. Kemudian, hasil tangkapannya dijual dengan masyarakat sekitar pesisir atau pulau terdekat. Selain mencari ikan, masyarakat suku Bajo juga belajar budidaya komoditas bahari lainnya, seperti lobster, udang, dan ikan kerapu. Seiring dengan perkembangan zaman, orang-orang suku Bajo mulai mengubah cara hidupnya dengan menetap dan membangun rumah-rumah panggung di atas permukaan laut, dangkal sebagai tempat tinggalnya. Umumnya, suku Bajo bermata pencarian menangkap ikan atau memanfaatkan sumber daya laut dengan teknologi sederhana. Bagi suku Bajo, laut adalah kehidupan mereka. Bahkan beberapa di antara mereka merasa pusing kepala jika tidak mendengar gemuruh ombak. Ungkapan tersebut menandai bahwa mereka sulit terpisah dari laut. Mereka berprinsip bahwa pinde kulitang kadare, boni pinde sama kadare, yang berarti memindahkan orang Bajo ke darat sama halnya dengan memindahkan penyu ke darat. Perkampungan suku Bajo umumnya berada di pesisir dan menjorok hingga perairan dangkal. Suku Bajo cenderung masyarakat yang berpindah-pindah. Suku Bajo memiliki perjalanan yang panjang dan selalu dekat dengan kehidupan di lautan. Mereka juga ahli dalam bernavigasi. Pada masa lalu, suku Bajo dikenal sebagai kelompok laut. Mereka sangat mahir dalam mengarungi perairan Nusantara. Hal itulah yang membuat kemampuan navigasi laut suku Bajo sangat terasah dengan baik. Seiring dengan perjalanan waktu, suku Bajo kemudian mulai beralih menjadi nelayan dan pelaut. Mereka sudah meninggalkan kebiasaan menjadi perompak dan mulai membangun permukiman di pesisir-pesisir pantai Sulawesi. Jika potensi lautan di suatu wilayah berlimpah, mereka akan menetap dan membangun pondok-pondok sebagai tempat berteduh saat cuaca buruk dan tempat mengolah hasil tangkapan. Bahasa Bajo adalah bahasa Austronesia yang memiliki dialek-dialek yang berbeda. Suku Bajo juga memiliki tradisi musik dan tarian yang khas, seperti tarian Katreji dan tari Lariangi yang sering ditampilkan pada upacara adat dan festival lokal. Selain itu, suku Bajo juga dikenal dengan keahlian dalam membuat perahu tradisional yang disebut sebagai kapal pinisi. Kapal tersebut digunakan untuk berlayar jauh mencari ikan dan sekarang sudah beralih fungsi menjadi kapal wisata di Labuan Bajo. Sebagai suku yang erat dengan kehidupan maritim, suku Bajo juga memiliki pakaian adat yang mencerminkan kehidupan mereka. Pakaian adat suku Bajo terdiri dari beberapa bagian, mulai kepala sampai ujung kaki. Sepanjang perjalanan hidup suku Bajo memiliki sejarah yang kaya, kehidupan sosial yang unik, serta khasnya dalam pakaian dan rumah adat mereka. Hal itulah yang membuat Indonesia menjadi semakin kaya akan budaya dan tradisi nenek moyang yang selalu diwariskan turun-temurun.